Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Dayat, walaupun di absen Samsul saja, dengan NIM 2205030910 akan mengerjakan tugas video, yaitu menjadi sebagai guide atau pramu wisata yang akan memandu wisatawan. Jadi di sini saya sedang berada di lokasi Loang Balu. Oke, jadi di sini saya akan mencari wisatawan yang akan kita ajak untuk mengelilingi Loang Balu. Oke, jadi di sini saya telah menemukan wisatawan yang akan saya ajak untuk mengelilingi destinasi wisata Loang Balu. Bang, jadi perkenalkan dulu, saya Samsul. Saya Gunawan. Oh iya. Jadi perkenalkan saya Samsul dari kampus UIN Mataram. Jadi saya punya tugas UAS. Jadi saya disuruh untuk memandu wisatawan untuk mengelilingi suatu destinasi atau biasanya disebut guide atau tour guide. Nah, jadi sebelumnya izin saya mau tahu siapa nama abangnya terlebih dahulu. Oke, saya Gunawan. Saya dari Semarang. Dari mana? Semarang. Semarang. Pindahan di sini udah 3 tahun saya di sini. Udah 3 tahun. Ya pindah ke sini karena orang tua pindah tugas. Pindah tugas. Iya. Jadi kuliah tetap di sini. Ya saya kuliah di sini. Baru semester 2 saya. Oh iya. Di Universitas Mataram. Iya. Terima kasih. Jadi bisa nggak kita ajak keliling untuk baru berapa kali mengunjungi destinasi itu? First time ini. Pertama kali? Iya. Oke. Baik, mungkin saya akan jadi pemandu abang. Boleh. Oke bang, jadi di sini destinasi ini telah menyiapkan pelang-pelang untuk mengetahui spot-spot yang ada di destinasi ini, seperti area parkir, area pantai, toilet, musola, kuliner food, serta taman bermain untuk anak-anak. Nah, jadi mungkin hari ini saya akan mengajaki abangnya untuk mengelilingi satu-satu pelang atau penanda yang ada di destinasi. Jadi mungkin kita akan memulai dari spot pertama, yaitu yang paling utama, yaitu parking area. Nah, jadi destinasi ini mempunyai parkir area terletak di sebelah kiri setelah pintu masuk. Dan setelah abangnya masuk ke dari pintu gerbang ke Loang Balu, abangnya bisa menemukan area parkir juga khusus mobil, tetapi bisa juga dipakai untuk kendaraan roda 2. Oke bang, selain tempat parkir yang luas, di sini juga mempunyai taman bermain atau playing area, dan dimana di sini saya akan mengajak abangnya untuk melihat satu persatu apa yang ada di taman bermain ini. Ayo, sini bang. Di Loang Balu ini juga mempunyai aneka ragaman dari burung-burung, yang dimana terdapat burung kutilang dan teman-temannya. Di sini juga ada burung jenis-jenis lain, merpati, burung-burung yang ada di sini. Mereka juga mempunyai aneka beragam binatang lainnya. Dan juga di tempat ini menjunjung tinggi sabta pesona, yang dimana mengacu pada keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, dan ketenangan. Nah, jadi ini merupakan pusat informasi dari Pantai Loang Balu ini sendiri. Jadi juga di sini juga terdapat danau seperti yang ada di hadapan kita ini, dan juga jadi di sini juga terdapat danau yang ada di depan kita. Dan di sini juga sebenarnya perahu ini juga bisa digunakan untuk mengelilingi danau yang ada di depan kita ini. Tukang peketuan sih. Danau. Saya mau bertanya nih, untuk ini perahu ini, cara kita pakainya kita harus sewa atau gimana Denny? Oh iya. Untuk pemakaian perahu ini kita itu perlu menyewanya kepada pengelolanya di sini.
Jadi bukan cuma apa namanya gratis, jadi kita harus ini. Nah, jadi di sini merupakan area taman bermain anak-anak seperti yang kita lihat pada jadi taman bermain ini terdapat ayunan buat anak-anak dan sama sebagainya. Seperti yang kita lihat. Jadi selain kita menikmati pariwisata atau keindahan alamnya, di sini juga kita akan disajikan atau terdapat rumah makan Sukma Rasa. Nah, jadi semisalnya abangnya nih mau berkuliner atau makan atau beli air kan. Jadi di sini bang, selain spot-spot yang telah saya perlihatkan tadi, nah di sini juga ada spot poinnya, yaitu pantai. Nah di sini juga biasanya orang-orang pada sore hari datang untuk menikmati suasana sunset. Dan di sini juga dijadikan area sunset point oleh wisatawan yang datang untuk berkunjung. Boleh saya bertanya nih? Ya. Dari tadi saya penasaran sama arti Luang Balu. Tahu saya Luang Balu ini artinya dalam bahasa Sasak itu lubang buaya. Apakah ada alasan tertentu gitu dia taruh nama Luang Balu atau ada sejarahnya? Oh, jadi kenapa disebut Luang Balu? Memang kalau dibahasakan di Indonesia arti Luang Balu yaitu lubang buaya. Nah, dahulu kenapa disebut Luang Balu? Karena terdapat lubang di dalam kolom beringin yang berupa seperti lubang buaya. Nah, jadi sebelum diisi oleh makam Syekh Abdul Razak pada saat itu. Jadi itulah alasan mengapa destinasi ini disebut destinasi wisata Luang Balu. Untuk letak makamnya sendiri di mana ya Bang? Itu. Ya, untuk bangunan ini apa ya Bang? Nah, jadi bangunan ini sebenarnya bisa digunakan untuk dapat menikmati suasana sunset dari berbeda arah, maksudnya dari atas. Kalau normalnya kan dari pesisir pantai, dari sisi pantai. Nah, jadi wisatawan diperbolehkan naik ke atas sini untuk melihat suasana pantai atau suasana sunset. Ini dari tadi kita jalan nih, saya lihat ada banyak nih bangunan-bangunan berjejer nih. Ini fungsinya buat apa nih? Jadi bangunan ini sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh wisatawan sebagai tempat beristirahat atau tempat duduk untuk makan dan minum dan semacamnya. Jadi seperti inilah bangunan-bangunannya. Nah, jadi setelah kita mengelilingi destinasi wisata Luang Balu ini, jadi tempat terakhir yang akan saya jelaskan atau saya tunjukkan yaitu Taman Hiburan Rakyat. Nah, jadi atau bisa disebut panggung. Nah, jadi di sini destinasi ini setiap bulan akan mengadakan kegiatan-kegiatan adat, kegiatan-kegiatan adat pada setiap bulan selama 1 tahun. Jadi kegiatan-kegiatannya itu beragam dari kegiatan suku Sasak dan sebagainya. Dan di sebelah kanan juga selain kita bisa menikmati hiburan, di sana juga ada terdapat kuliner yang berupa warung makan, warung Jadi tadi setelah saya mengajak berkeliling abangnya, jadi itu merupakan spot-spot yang ada di destinasi wisata Luang Balu ini. Jadi terima kasih ya Bang udah ini mandu saya di Luang Balu ini. Ya. Oke, baiklah, mungkin tadi merupakan part terakhir dari video ini yang dimana saya telah memandu wisatawan yang dari luar daerah, dari luar NTB yang berasal dari Semarang dan sekarang berkuliah di Unrang. Mungkin next video saya akan membuat tugas seperti ini lagi.